Struktur modal merupakan perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang digunakan perusahaan. Struktur modal adalah kombinasi antara bauran segenap pos yang masuk ke dalam sisi kanan neraca sumber modal perusahaan. Pengertian struktur modal juga dibedakan dengan struktur keuangan, di mana struktur modal merupakan pembelajaran permanen yang mencerminkan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri, sedangkan struktur keuangan mencerminkan perimbangan seluruh hutang baik dari jangka panjang maupun jangka pendek. Struktur modal adalah bauran atau proporsi pendanaan permanen jangka panjang perusahaan yang diwakili oleh hutang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa. Struktur modal suatu perusahaan secara umum terdiri atas beberapa komponen, yaitu modal asing atau hutang jangka panjang. Modal asing atau hutang jangka panjang adalah hutang yang jangka waktunya panjang dan umumnya lebih dari 10 tahun. Komponen hutang jangka panjang terdiri dari hutang hipotek, yaitu hutang jangka panjang yang dijamin dengan aktiva tidak bergerak, yaitu seperti tanah atau bangunan, kecuali kapal dan bunga. Kemudian ada obligasi juga, yaitu surat berharga atau sertifikat yang menunjukkan pengakuan bahwa perusahaan meminjam uang dan menyetujui untuk membayarnya kembali dalam waktu jangka panjang. Kemudian ada modal sendiri, yaitu modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Komponen modal sendiri terdiri dari modal saham, yaitu saham sebagai bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu perseroan terbatas atau PT. Kemudian ada laba ditahan, yaitu sisa dari laba dari keuntungan yang tidak dibayarkan sebagai dividen. Juga ada cadangan. Di sini cadangan itu adalah cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau. Faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan struktur modal perusahaan. Di sini itu ada 8 poin. Jadi pertama itu ada stabilitas penjualan. Itu perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung dapat lebih aman beban tetap yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Kedua itu ada struktur aktiva. Perusahaan yang aktivanya sesuai untuk dijadikan jaminan kredit cenderung lebih banyak menggunakan hutang dalam jumlah yang besar. Ketiga itu adalah leverage operasi. Jika hal-hal lain tetap sama, perusahaan dengan leverage operasi yang lebih kecil cenderung lebih mampu untuk memperbesar leverage keuangan karena perusahaan dengan leverage operasi lebih kecil akan mempunyai tingkat risiko bisnis yang lebih kecil. Keempat itu ada tingkat pertumbuhan aktiva. Jika hal-hal lain tetap sama, perusahaan yang tumbuh dengan pusat hanya lebih banyak mengandalkan modal eksternal. Kelima itu ada profitabilitas. Seringkali pengamatan menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan hutang relatif kecil. Terus selanjutnya itu ada pajak. Itu bunga merupakan beban yang dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan dan pengurangan tersebut sangat bernilai bagi perusahaan yang terkena tarif pajak yang tinggi. Karena itu, semakin tinggi tarif pajak perusahaan, semakin besar manfaat penggunaan hutang. Selanjutnya itu ada pengendalian. Itu posisi pengendalian manajemen dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan. Apabila manajemen saat ini mempunyai hak suara untuk mengendalikan perusahaan, misalnya mempunyai saham lebih dari 50%, tetapi sama sekali tidak diperkenankan untuk membeli saham tambahan, mereka mungkin akan memilih hutang untuk pembiayaan baru. Terakhir, itu ada sikap manajemen. Itu tidak seorang pun dapat membuktikan bahwa struktur modal yang satu akan membuat harga saham lebih tinggi daripada struktur modal lainnya. Manajemen dapat melakukan pertimbangan sendiri terhadap struktur modal yang tepat. Profitabilitas. Jadi profitabilitas ini tuh tingkat keuntungan yang mampu dihasilkan dengan perusahaan dalam menjalankan operasinya. Menurut Atmaja 2001, profitabilitas terbagi atas beberapa rasio seperti return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, net profit margin atau NPM, dan basic earning power BEP. Tetapi profitabilitas perusahaan dalam penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan rasio return on equity atau ROE yang menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu.
Ada juga rumusnya, yaitu ROE sama dengan laba setelah pajak per total aset. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan di dalam membayar hutang jangka pendek yang telah jatuh tempo. Resiko bisnis dapat diartikan suatu keadaan atau faktor yang mungkin memiliki dampak negatif pada operasi atau profitabilitas suatu perusahaan dan merupakan resiko dasar yang dimiliki perusahaan selain financial risk. Sebagai tambahan resiko perusahaan akibat penggunaan hutang, ada dua faktor dalam resiko bisnis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Rumus DER sama dengan hutang jangka panjang dibagi modal sendiri. FTA sama dengan fixed asset dan total asset. Yang ketiga ROE, laba setelah pajak dibagi total asset. CR, current asset dibagi current liabilities. Yang terakhir BR, basic, OEBIT dibagi total asset.